Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rista Arnanda dengan nomor induk mahasiswa 1830802031 akan mempresentasikan materi kimia unsur golongan 2B. Yang pertama kita akan membahas tentang kelimpahan. Untuk kelimpahan Zn, kadar komposisi unsur seng atau Zn di kerak bumi itu sekitar 75 ppm atau sebanyak 0,007%. Sedangkan untuk dalam tanah mengandung sekitar 5 sampai 770 ppm seng atau Zn dengan rata-rata 64 ppm. Nah, untuk unsur Zn ini biasanya ditemukan bersama dengan logam lain seperti tembaga dan timbal dalam biji logam. Yang mana yang menjadi sumber utama logam zinc adalah sevalerit atau biji zinc blende, yang dikenal dengan ZNS. Untuk limpahan kadmium, sebelumnya kadmium ini kita akan membahas pada tahun berapa dan ditemukan oleh siapa. Nah, kadmium itu ditemukan di Jerman pada tahun 1817 oleh Friedrich Strohmeyer, yang mana unsur kadmium ini mempunyai kelimpahan yang relatif rendah secara alamiah dengan orde 10 pangkat min 6 dari kerak bumi, sehingga dari hal tersebutlah kadmium jarang ditemui. Jumlah kadmium secara normal yang ada di alam berada di bawah 1 ppm, tetapi untuk angka tertinggi yaitu 1700 ppm yang dijumpai pada permukaan sampel tanah yang diambil di dekat pertambangan biji seng, yaitu Zn. Jadi kadmium ini dapat ditemukan dalam tidak keadaan murni, akan tetapi dia dalam bentuk senyawa, yang mana kadmium ini dapat ditemukan juga bersamaan dengan seng, biji seng. Selanjutnya yaitu Hg. Untuk limpahan Hg di bumi itu menempati urutan ke-67 di antara elemen lainnya pada kerak bumi. Nah, di alam, merkuri atau yang dikenal dengan Hg atau yang dikenal juga sebagai raksa itu ditemukan dalam bentuk unsur merkuri. Yaitu yang mana merkuri tersebut dalam bentuk monovalen yaitu +1 dan bivalen yaitu +2. Biji utama adalah sulfida sinabar atau yang dikenal dengan sebagai Hgs yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Selain itu, merkuri juga dapat ditemukan dalam mineral cordiorit, livingstoniit. Selanjutnya, kita akan membahas atom, Niels Bohr, dan konfigurasi elektron. Untuk konfigurasi elektron dari Zn, Cd, dan Hg itu berakhiran pada blok S2, yang mana artinya pada blok S2 ini dia sudah terisi secara penuh. Nah, untuk konfigurasi Zn itu terdiri dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, dan 4s2. Untuk atom Niels Bohr-nya, yang mana nomor atom itu sama dengan proton, yaitu sebanyak berjumlah 30. Untuk neutronnya adalah 35. Dan untuk CD, atau yang dikenal dengan sebagai kadmium, untuk konfigurasi elektronnya adalah S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, dan 5S2. Yang mana protonnya adalah 48 dan neutronnya adalah 64. Untuk Hg itu terdiri dari untuk konfigurasi elektronnya yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 5S2, 5P6, 4F14, 5D10, 6S2. Nah, dari semakin meningkatnya nomor atom dari Zn ke Hg itu menyebabkan semakin banyak atau semakin bertambah tingkat kulit dari masing-masing unsur pada golongan 2B ini. Selanjutnya, kita akan membahas sifat fisik. Sifat fisik dari Zn, Cd, dan Hg ini memiliki sifat fisik tersendiri, yang mana untuk nomor atom dari Zn, tadi setelah disinggung protonnya adalah 30,
Dan untuk CD adalah 48 dan Hg adalah 80. Untuk jari-jari atom, Zn-nya adalah 133, CD adalah 149, Hg adalah 150. Nah, untuk densitas juga sama seperti jari-jari atom, itu semakin meningkat dari Zn ke Hg atau dari atas ke bawah. Kita akan membahas jari-jari atom terlebih dahulu. Kenapa sih jari-jari atom itu semakin meningkat dari Zn ke Hg? Nah, hal ini disebabkan karena bertambahnya nomor atom, sehingga jumlah kulit elektron semakin banyak, dan jarak inti dengan elektron terluar akan semakin jauh. Nah, untuk nomor atomnya kan semakin meningkat kan? Nah, jadi sehingga nomor atom ini mempengaruhi dari jari-jari atom. Selanjutnya untuk densitas. Densitas juga sama seperti jari-jari atom, itu semakin meningkat dari Zn ke Hg, atau dari atas ke bawah. Apa sih yang menjadi penyebab dia semakin meningkat? Nah, untuk penyebabnya itu disebabkan karena semakin bertambahnya nomor atom, unsur-unsur dari atas ke bawah, atau bertambahnya massa atom unsur-unsur tersebut. Selanjutnya untuk wujud dari Zn itu sendiri dan kadmium itu adalah padat. Akan tetapi untuk merkurinya atau raksa itu dalam bentuk cair. Nah, untuk warna dari Zn, Cd, dan Hg, warna asli dari unsur ini adalah untuk Zn itu abu-abu muda kebiruan. Dan untuk kadmium itu adalah warnanya putih perak, dan merkuri adalah warnanya putih keperakan. Sedangkan untuk warna nyalanya itu untuk Zn adalah hijau keputihan, kadmium adalah merah bata, dan Hg adalah merah. Selanjutnya, untuk energi ionisasi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa energi ionisasinya dari Zn ke Cd itu mengalami penurunan, akan tetapi untuk Hg-nya dia meningkat. Berlaku untuk energi ionisasi pertama, kedua, dan ketiga. Bisa dilihat dari Zn energi ionisasi pertamanya adalah 906, Cd adalah 867. Zn untuk energi ionisasi kedua adalah 1726 dan menurun menjadi 1625, dan juga berlaku untuk energi ionisasi ketiga. Akan tetapi untuk Hg-nya selalu mengalami peningkatan dari Cd ke Hg, yang mana dari 867 meningkat ke 1006, dan untuk berlaku energi ionisasi kedua dan ketiga. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom netral atau suatu ion. Kenapa sih dari atas ke bawah itu semakin kecil? Itu hal tersebut disebabkan karena jari-jari atom itu semakin besar, sehingga daya tarik-menarik antara inti dengan elektron keluar itu semakin melemah, kecuali pada Hg. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa Hg ini dia meningkat, berbeda dengan Zn ke Cd yang menurun. Perbedaan ini disebabkan oleh kenyataan bahwa orbital 4f bukan merupakan perisai yang baik bagi elektron kulit terluar jika dibandingkan dengan elektron dalam subkulit bagian dalam lainnya. Nah, ini menyebabkan muatan inti efektif dan ukuran atom Hg yang lebih kecil dari yang diharapkan. Akibatnya, energi pengionan Hg itu lebih tinggi dibandingkan Zn dan Cd. Selanjutnya, kita akan membahas titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih dari Zn ke Hg itu mengalami penurunan atau semakin kecil dari atas ke bawah ya. Yang menyebabkan hal tersebut adalah karena lemahnya ikatan logam yang berhubungan dengan konfigurasi elektron sebab energi kohesi. Jadi energi kohesi ini seperti yang kita ketahui itu adalah suatu energi tarik-menarik atom yang satu dengan yang lainnya yang semakin kecil, sehingga diperlukan suhu yang rendah untuk memutuskan ikatan antar atom. Selanjutnya untuk keelektronegatifan. Nah, untuk keelektronegatifan ini dari Zn ke Hg itu cenderung meningkat juga. Selanjutnya adalah struktur kristal. Struktur kristal
orbital dari Zn dan CD itu adalah heksagonal, sedangkan untuk Hg adalah rombohedral. Selanjutnya, kita akan membahas sifat kimia. Yang pertama, itu adalah tingkat oksidasi, yang mana tingkat oksidasi dari Zn ke Hg itu berbeda-beda. Akan tetapi untuk Zn dan CD itu sama ya. Nah, akan tetapi untuk Hg sendiri dia berbeda, karena dia memiliki tingkat oksidasi berjumlah dua tingkatan maksudnya. Nah, untuk CD dan Zn itu adalah satu, yaitu plus 2, dan Hg adalah plus 1 dan plus 2. Nah, untuk potensial reduksi standar ini juga selalu bernilai negatif ya, dari Zn ke CD, kecuali untuk Hg dia bernilai positif. Nah, untuk sifat magnetnya dari Zn, CD, dan Hg itu sama-sama bersifat diamagnetik. Pertama, kita akan membahas tingkat oksidasi dari Zn, CD, dan Hg. Nah, zinc dan kadmium atau Zn dan CD itu mempunyai tingkat oksidasi plus 2 dalam semua senyawa sederhananya. Ketika senyawa dengan keadaan oksidasi plus 2 terbentuk, elektron pada terluar itu akan terlepas, dan ion seng yang terbentuk akan memiliki konfigurasi 3D10 ya. 3D10 karena dari seperti yang kita ketahui dari konfigurasi elektronnya, golongan 2B itu berakhiran pada blok S2, yang mana itu adalah sudah terisi secara penuh. Yang kedua itu adalah potensial reduksi standar. Nah, untuk potensial reduksi standarnya seperti yang saya singgung tadi, bahwa Zn dan CD-nya ini bernilai negatif dan Hg-nya bernilai positif. Nah, hal ini disebabkan karena pada raksa adanya elektron F yang bukan merupakan perisai yang baik juga bagi elektron kulit terluar jika dibandingkan dengan elektron dalam subkulit bagian dalam lainnya. Hal ini menyebabkan muatan inti efektif dan ukuran atom Hg yang lebih kecil dari yang diharapkan, sehingga potensial reduksinya bernilai positif. Jadi itulah alasannya kenapa sih Hg itu bernilai positif dan Zn dan CD itu bernilai negatif. Selanjutnya, sifat magnet. Karena Zn, CD, dan Hg ini bersifat diamagnetik, maka dari sifat diamagnetik tersebut tidak dapat ditarik oleh magnet, sebab semua elektronnya telah berpasangan. Karena seperti yang saya singgung tadi, dia sudah terisi secara penuh. Selanjutnya, kita akan membahas cara pembuatan dari masing-masing golongan 2B. Yang pertama adalah Zn. Nah, Zn ini atau yang dikenal sebagai zinc dapat dibuat dengan cara ekstraksi. Yang mana tahap pertama dalam ekstraksi ini adalah pemanggangan biji zinc blender atau yang dikenal dengan ZNS atau karbonat semisonit di udara pada suhu 800 derajat Celcius untuk mengubah biji tersebut menjadi oksidanya. Nah, jika dipanaskan pada suhu tinggi, sulfida itu akan melepaskan SO2 dalam bentuk gas, sedangkan karbonat membebaskan karbon dioksida dalam bentuk gas juga. Tahap berikutnya itu adalah tahap mereduksi, yang mana karbon dalam bentuk kokas atau serbuk batu bara, bila mana memungkinkan, itu sering digunakan sebagai senyawa pereduksi. Reduksi biasanya melibatkan beberapa reaksi yang terjadi secara serentak, yang mana karbon dalam bentuk solid dan karbon monoksida dalam bentuk gas itu berfungsi sebagai senyawa pereduksi. Reduksi ZNO dilakukan pada suhu sekitar 1100 derajat Celcius, yaitu suhu di atas titik didih seng. Nah, kemudian seng yang diperoleh berupa uap dan kemudian diembunkan. Jadi, ketika ZNO itu direaksikan dengan karbon, itu akan membentuk Zn dalam bentuk gas dan karbon monoksida dalam bentuk gas juga. Kemudian ketika ZNO direaksikan dengan karbon monoksida, itu akan menghasilkan Zn plus karbon dioksida atau yang dikenal CO2 ya. Nah, tujuan dari penggunaan kokas berlebih adalah untuk mencegah terjadinya reaksi dari zinc menjadi oksidanya oleh gas karbon dioksida yang terbentuk pada proses reduksi tadi.
yang mana ZNO direaksikan karbon monoksida itu akan menghasilkan Zn dan karbon dioksida. Nah, proses reduksi tersebut itu melainkan justru untuk mereduksi gas karbon dioksida menjadi gas CO. Menurut persamaan reaksi yaitu ketika karbon direaksikan dengan karbon dioksida itu akan menghasilkan karbon monoksida. Selanjutnya, cara pembuatan zinc ini, langkah terakhirnya adalah tahap penyulingan, di mana logam yang dihasilkan dalam tahap reduksi sebelumnya yang telah kita bahas tadi, itu pada umumnya itu tidak murni. Nah, ketika dia tidak murni, artinya ada pengotor yang terdapat dalam kandungan zinc tersebut ya. Nah, yang mana pengotor itu harus dipisahkan, dengan kata lain harus disuling. Jadi pemisahan zat pengotor dengan zinc itu dilakukan dengan cara penyulingan. Pengotor yang umumnya dijumpai bersama zinc ini, seperti yang saya singgung, bahwa kadmium tadi selalu bersama dengan zinc. Nah, zinc ini zat pengotornya adalah terdiri dari kadmium dan Pb. Nah, yang mana keduanya dipisahkan melalui reaksi penyulingan elektrolisis, yaitu gabungan proses reduksi dan penyulingan. Nah, ZNO dari tahap pemanggangan yang diperoleh tadi dilarutkan dalam H2SO4, yang mana reaksinya adalah ZNO plus 2H plus SO42- itu akan menghasilkan Zn2 plus SO42- plus H2O. Selanjutnya, serbuk Zn ditambahkan ke dalam larutan untuk mengganti logam yang kurang aktif, misalnya Cu. Larutan dielektrolisis dengan metode timbal dari katode aluminium. Kemudian untuk H2 dalam bentuk gas itu tidak terbentuk pada katode karena tingginya atau over potensial. Reaksi elektroda yang terjadi itu yang menjadi katodanya adalah Zn2 plus 2 elektron min menghasilkan Zn dalam bentuk solid, kemudian anodanya adalah H2O dalam bentuk liquid, itu menguraikan setengah oksigen plus 2H plus 2 elektron. Nah, untuk yang reaksi yang senyawa yang tidak berubah itu adalah SO42- menjadi SO42-. Reaksi bersihnya adalah Zn2 plus SO42- plus H2O menghasilkan Zn dalam bentuk solid plus 2 plus SO42- plus setengah oksigen. Reaksi elektrolisis bersih, yaitu Zn2 plus tadi direduksi menjadi logam seng murni dan asam sulfat sehingga akan terbentuk kembali. Asam ini digunakan kembali ke tahap berikutnya, yang mana direaksikan dengan ZNO plus 2H plus SO42- itu akan menghasilkan Zn2 plus SO42- plus H2O. Begitulah dari cara pembuatan dari zinc. Selanjutnya kita akan membahas pembuatan dari unsur kadmium. Nah, unsur kadmium ini juga sama dibuat dari proses ekstraksi kadmium. Kadmium umumnya itu terdapat bersama-sama dengan Zn dalam bijinya, sehingga kadmium itu diperoleh sebagai hasil sampingan produksi seng. Karena titik didihnya yang rendah, kadmium dapat dipisahkan dari seng melalui penyulingan secara bertahap. Dalam reduksi elektrolisis dan penyulingan, sama ya, seperti proses pembuatan Zn tadi, melibatkan proses elektrolisis dan penyulingan, yang mana yang menjadi katodanya adalah Zn2 plus 2 elektron min, itu menghasilkan Zn dalam bentuk solid, yang menjadi anodanya adalah H2O, itu diuraikan menjadi setengah O2 plus 2H plus 2 elektron min. Untuk reaksi yang tidak berubah itu adalah SO42-, menghasilkan SO42-. Untuk reaksi bersihnya adalah Zn2 plus SO42- plus H2O, itu menghasilkan Zn plus 2 plus SO42- plus setengah oksigen. Nah, untuk larutan yang mengandung Zn2 plus tadi itu diberi serbuk seng yang larut sebagai Zn2 plus dan kemudian menggantikan posisi dari kadmium 2 plus. Sehingga reaksinya yang akan terbentuk adalah Zn dalam bentuk solid itu direaksikan dengan CD2 plus itu menghasilkan Zn2 plus plus CD dalam bentuk solid. Nah, kemudian CD yang diperoleh ini disaring lalu dilarutkan dalam larutan asam dan dielektrolisis sehingga menghasilkan kadmium yang murni.
Selanjutnya adalah cara pembuatan HG. Untuk pembuatan HG ini dibuat dengan cara sederhana, yaitu dapat diekstrak dengan pemanasan biji raksa 2-sulfida di udara. Nah, jika HGS dipanaskan, senyawa ini menguraikan langsung menjadi HG dalam bentuk gas, kemudian mengembun menjadi HG dalam bentuk liquid ya. Ada proses lain untuk mengurangi emisi SO2, yaitu dengan memanggang HGS dengan Fe atau CaO. Proses lain untuk mengurangi emisi SO2 ialah memanggang HGS tadi ya, dengan Fe dan CaO atau CaO. Pemanggangan HGS itu tidak menghasilkan, yang mana HGO tidak mantap pada suhu tinggi, mengurai menjadi Hg dan O2. Raksa dimurnikan dengan mereaksikan HNO3 yang mengoksidasi hampir semua zat pengotor. Hasilnya itu tidak akan larut, mengembang ke permukaan cairan dan dapat diambil. Pemurnian terakhir adalah penyulingan. Nah, jadi langkah terakhir ini adalah tahap penyulingan, yang mana raksa mudah diperoleh dengan kemurnian yang paling tinggi dan kebanyakan logam, yaitu sebanyak 99,9% Hg atau lebih. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dari masing-masing golongan 2B ini. Nah, yang pertama, kita akan membahas manfaat dari unsur Zn atau zinc. Banyak sekali keberagaman manfaat pada unsur golongan 2B ini, terutama Zn. Nah, Zn ini dapat digunakan sebagai pelapis beberapa logam seperti besi atau baja untuk mencegah atau menghambat korosi. Juga digunakan sebagai pelat atau elektroda pada sel listrik. Nah, Zn dalam bentuk seng oksida itu digunakan sebagai zat warna putih pada cat, sebagai antioksidan pada pembuatan ban mobil, sebagai antiseptik, sebagai senyawa penguat dalam karet, pigmen, kosmetik, mineral untuk makanan, fotokonduktor dalam mesin fotokopi. Dalam bentuk seng sulfida itu digunakan untuk melapisi tabung layar televisi karena dapat berfluoresensi sebagai bahan fotokonduktor, semikonduktor, cat luminesi, industri pigmen, dan lampu pedar. Senyawa, mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Untuk senyawa ZnSO4 itu digunakan dalam industri rayon, makanan ternak, dan pengawet. Senyawa Zn dalam bentuk ZnCl2 itu digunakan sebagai tambahan dalam deodoran, balsam, dan pengawet kayu. Serta lebih banyak lagi manfaat dari unsur Zn. Selanjutnya adalah manfaat dari kadmium. Nah, kadmium itu dapat digunakan untuk melapisi beberapa logam seperti besi atau baja. Juga digunakan sebagai campuran dengan timbal, timah, dan bismut pada pembuatan logam yang mudah melebur. Campuran kadmium dan timah dan seng itu digunakan sebagai logam solder. Kadmium juga digunakan sebagai bahan pelindung pada pembangkit listrik tenaga atom. Kadmium dalam bentuk kadmium sulfida atau yang dikenal sebagai CDS itu digunakan sebagai bahan fotovoltaik, matahari, fotokonduktor dalam fotokopi. Kadmium juga digunakan dalam fosfor tabung TV hitam putih dan fosfor hijau dalam TV berwarna. Kadmium juga dapat digunakan sebagai katalis. Kadmium juga dapat digunakan sebagai elektroplating sulfata baku atau solveston dalam bentuk CdSO4. Juga kadmium banyak digunakan dalam industri-industri ringan seperti pada proses pengolahan roti, pengolahan ikan, pengolahan industri tekstil, dan lain-lain. Selanjutnya adalah manfaat dari Hg. Nah, untuk manfaat dari Hg ini digunakan sebagai cairan pengisi termometer karena mempunyai sifat pemuaian yang teratur. Digunakan juga pada pompa vakum, barometer, penyarah listrik, dan saklar. Juga digunakan dalam industri farmasi, dalam bidang kedokteran dan pertanian. Hg juga digunakan sebagai campuran pada pembuatan amalgam. Hg dapat juga digunakan
untuk memutihkan kulit wajah merkuri. Karena merupakan zat radioaktif yang membuat kulit seolah-olah bercahaya. Nah, ini adalah manfaat yang disalahgunakan ya, karena merkuri ini sangat berbahaya sekali jika langsung terkontaminasi dengan kulit. HG juga digunakan dalam bidang kedokteran gigi untuk penambalan gigi, pemutih gigi. HG juga dapat digunakan sebagai pelapis cermin, pembuatan lampu, pembuatan alat listrik, dan lain-lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.